Saudara, Polda NTT mendalami motif dugaan bunuh diri siswa SD di Kabupaten Ngada. Polisi telah mendatangi keluarga korban dan memberi pendampingan psikologis. Dari hasil penyelidikan awal, siswa kelas 4 yang diduga bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur itu sempat meminta dibelikan buku dan pulpen kepada ibunya. Permintaan itu tidak terpenuhi karena sang ibu tidak memiliki uang. Siswa tersebut diduga menulis surat perpisahan kepada ibunya sebelum mengakhiri hidup. Polda NTT sudah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga. Psikologi kita sudah mengirim juga ke psikolog maupun konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Untuk sementara dari hasil penyelidikan awal, dari hasil olah TKP demikian. Karena ada kekecewaan atau ya kita masih kita dalami lagi ya. Cuma yang info yang pertama dari hasil olah TKP, laporan yang saya terima dari anggota di lapangan khususnya Polres Ngada demikian. Terkait kasus siswa SD yang diduga bunuh diri di Kabupaten Ngada, setelah sebelumnya dikabarkan orang tua tak mampu membelikan alat tulis, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengakui pemerintah gagal menjaga warganya. Ia berharap seluruh pihak di NTT mencegah agar kejadian serupa tak terulangi lagi. Ini kan kita tidak tahu apa yang salah, tapi mungkin peranan sosial kita berarti gagal untuk sebelum ini. Pemerintah kita juga gagal, provinsi sama, kabupaten Ngada juga sama. Kita punya peranata agama juga gagal, peranata budaya juga gagal, sampai ada orang mati karena di situ ini. Nah untuk itu saya minta kita sekarang di tempat ini, para pejabat daerah, saya juga sebagai waktu itu diri saya sendiri, kayak begini cukup sendiri terakhir sudah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan keprihatinan atas peristiwa siswa SD ditemukan meninggal diduga bunuh diri karena kecewa tak mampu membeli alat tulis. Mensos menyebut akan berusaha terus memperkuat pendataan warga miskin agar bantuan bisa lebih tepat sasaran. Kita ingin bersama daerah memperkuat data. Dengan data yang akurat, semuanya bisa diberi perlindungan dan diberikan dukungan yang diperlukan. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi, bisa kita mitigasi, kita bisa cegah hal-hal seperti ini ke depan. Salah satunya adalah dengan menghadirkan data yang akurat. Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan meminta penyelidikan tuntas kasus meninggalnya siswa SD diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli alat tulis. Menurutnya, peristiwa ini merupakan tamparan keras dunia pendidikan dan perbaikan harus segera dilakukan agar peristiwa serupa tak terulang lagi. Samping hari ini polisi informasinya sudah mulai melakukan penyelidikan apakah betul hanya gara-gara yang bersangkutan, ya boleh kita katakan pejuang pendidikan sebenarnya siswa kita ini. Apakah benar karena tidak memiliki pensil atau pulpen dan sebagainya sehingga mengakhiri hidupnya. Tetapi bagi kami di Komisi 10 ini tamparan keras bagi dunia pendidikan kita hari ini. Di saat kita berbenah, di saat Bapak Presiden sangat bersemangat memperbaiki pendidikan kita, maka kami meminta pemerintah daerah juga aware. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian yang serius terhadap dunia pendidikan kita. Yang juga menjadi sorotan saudara, sebuah aksi nekat dilakukan sejumlah siswa sekolah dasar di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka harus melewati jembatan ambruk dan curam demi bisa sampai ke sekolah. Sejumlah siswa sekolah dasar di Kabupaten Pandeglang terpaksa melewati jembatan ambruk dan curam demi bisa sampai ke sekolah. Perjuangan semakin menantang dikala hujan tiba.
Sebenarnya, siswa bisa melewati jalur lain. Namun karena terlalu jauh, pilihan mendaki jembatan yang ambruk di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi harus dilalui para siswa. Terpaksa lewat sini, terpaksa anak sekolah itu. Nggak takut Pak ngelewatin jembatan kayak gini kan di bawahnya itu kan sungai juga ya? Ya takut, nggak takut gimana ya, jalan ke sono jauh, itu kejauhan, kalau ke sini kan terpaksa. Melihat hal ini, warga merasa khawatir akan keselamatan anak-anak yang jadi taruhan. Mengkhawatirkan karena anak-anak itu banyak yang turun melalui tangga darurat. Kami berharap para pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera ini secepatnya jembatan ini dibangun gitu, Pak. Jembatan ambruk pada Sabtu lalu diduga terjadi akibat struktur jembatan yang rusak dan lapuk dimakan usia. Warga berharap ada solusi secepatnya agar aktivitas anak-anak tidak lagi mempertaruhkan keselamatan nyawa untuk bisa menuju ke sekolahnya. Tak hanya penting bagi siswa yang menuju ke sekolah, jembatan ini juga menjadi penghubung 4